Java adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi objek, atau disebut OOP, yang panjangannya Object Oriented Programming. Bahasa Java biasanya digunakan untuk mengembangkan bagian back-end dari aplikasi, software, atau website. Java memiliki moto Write Once, Run Anywhere, yang memiliki arti jika kita membuat kode di dalam bahasa pemrograman Java, maka kode tersebut bisa dijalankan di berbagai OS seperti Android, Linux, Windows, dan lain-lain. Untuk memulai menggunakan bahasa pemrograman Java, kita memerlukan dua hal. Yang pertama adalah JDK, yaitu Java Development Kit, yang digunakan untuk menyediakan compiler, library, IP, dan tools lainnya. Yang kedua, kita tentunya memerlukan sebuah alat yang digunakan untuk mengetik kode, yang bisa disebut text editor atau IDE. IDE kepanjangannya adalah Integrated Development Environment. Jadi, untuk kali ini kita akan menggunakan IDE dengan nama NetBeans yang mudah, simple, dan tentunya gratis yang bisa di-download lewat Google. Lalu tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung ke tutorial dan penggunaannya. Oke, jadi untuk yang pertama mendownload JDK atau Java Development Kit. Kita bisa cari di Google dan mengetikkan JDK. Lalu bagian paling atas ada Java Download Oracle. Lalu kita pencet yang ini. Lalu setelah itu kita bisa scroll ke bawah. Nah, untuk di bagian sini ada untuk 3 OS yaitu Linux, macOS, dan Windows. Jadi itu bisa disesuaikan dengan perangkat Anda. Kalau untuk kali ini saya menggunakan Windows. Jadi kita klik Windows. Setelah itu kita klik bagian x64 installer. Ini diklik lalu otomatis akan mendownload di bagian atas. Oke, jadi ditunggu sampai downloadnya selesai. Karena saya sudah mendownload, maka saya akan lanjutkan ke step berikutnya. Nah, setelah selesai mendownload, maka akan muncul hasil downloadannya, yaitu seperti ini. Lalu, klik 2 kali untuk menginstalnya. Lalu klik yes. Karena laptop saya sudah terinstall, maka saya klik no. Baik, untuk yang kedua ini kita akan mendownload IDE-nya atau Integrated Development Environment. Yang akan saya gunakan adalah NetBeans. Jadi pada Google kita akan mengetik NetBeans. Setelah itu akan muncul di bagian kiri atas Welcome to Apache NetBeans. Lalu di bawahnya ada download. Kita klik download. Lalu setelah klik download kita langsung masuk di websitenya NetBeans. Lalu ada download lagi, kita klik. Ini ada dua, atas sama bawah. Jadi itu sama saja mau klik yang atas atau klik yang bawah. Bisa akan klik yang bawah. Setelah klik download, maka akan muncul tampilan yang seperti ini. Karena saya memakai Windows dengan 64 bit, maka saya memilih yang bagian ini, installer, lalu di bawahnya. Lalu kita cukup klik yang ini. Setelah itu kita akan diarahkan ke halaman yang lain lagi. Lalu kita lihat yang atas, ada tulisan we suggest the following site for your download. Maka kita akan klik link yang sudah disediakan di sini. Maka NetBeans akan terdownload otomatis, kita tinggal menunggunya sampai selesai. Karena saya sudah mendownload, maka kita bisa lanjut ke step berikutnya. Baik, setelah menginstal NetBeans, maka akan terdownload dan masuk ke perangkat installernya seperti ini. Lalu kita bisa klik 2 kali untuk installnya. Sama seperti menginstal JDK. Lalu klik yes. Kita tunggu sebentar. Nah, untuk yang kali ini saya juga sudah menginstal NetBeans-nya. Jadi untuk kali ini cukup next sampai finish, lalu NetBeans otomatis akan terinstall. Sekian tutorial untuk download ini. Semoga bisa terbantu. Di sini saya akan menjelaskan tentang tombol-tombol dasar di NetBeans yang perlu kalian ketahui dan cara membuat project, praktik, dan kelas. Baiklah, kita buka aja dulu NetBeans-nya.
dia akan memuat tampilan seperti ini. Lalu untuk membuat project baru, kita klik tombol yang ini, yang diarahkan oleh kursor saya. Kita klik, lalu untuk kategorisnya kita pilih Java with N. Lalu projectnya Java Application. Klik Next. Lalu project name-nya kita kasih nama sesuka hati kita. Misalkan saya kasih nama di sini eh, project seperti itu bisa. Eh, atau yang lain deh. Saya kasih nama misalkan belajar project itu namanya. Project. Saya kasih nama seperti ini misalnya tim boleh. Tetapi untuk aturan penulisan nama ini ada aturannya yaitu tidak boleh memuat garis miring, titik dua, simbol bintang, tanda tanya, tanda petik, simbol kurang dari atau lebih dari, dan simbol kayak garis lurus. Simbol garis lurus yang saya maksud misalnya seperti ini. Ini tidak boleh. Atau tanda tanya ini tidak boleh, tanda petik juga nggak boleh. Kenapa? Karena dia akan memberi pesan seperti ini. Project name is not a valid folder name. Karena nama foldernya tidak valid. Maka kita hapus saja. Oke, kita kasih nama project name seperti ini. Lalu untuk mengubah lokasi projectnya, kita bisa klik browser di sini. Kita klik browser, lalu kemudian saya misalkan simpan di sini. Untuk membuat folder baru, kita klik tambah kayak gini. Klik simbol yang ini. Lalu kita hapus. Kita ubah namanya misalkan belajar. Belajar NetBeans. Seperti ini bisa. Terserah kalian mau kasih nama apa. Jika sudah, kita buka. Lalu klik open jika sudah yakin dengan lokasi projectnya. Open. Lalu kemudian untuk create main class ini dicentang aja. Lalu finish. Maka dia akan membuat tampilan seperti ini. Untuk mengubah nama projectnya dari belajar project misalnya diubah. Itu kita klik kanan bagian ini. Lalu project name-nya misalkan kita ubah namanya belajar project, kita ubah misalnya jadi project belajar atau yang lain saja. Misalkan kita namakan belajar pemrograman. Ini bisa. Tetapi sesuai aturan tadi, ini tidak boleh memuat tanda tanya, garis miring, dan lain sebagainya yang telah saya sebutkan tadi. Jika sudah, kita klik rename. Itu untuk mengubah nama projectnya. Kemudian, untuk menambahkan pickic, kita klik bagian yang ini, kita klik kanan. Klik new, klik Java pickic. Kita kasih nama misalkan belajar pemrograman satu misalkan. Ini boleh. Tetapi untuk aturan penamaan pickic ini tidak boleh diawali dengan angka, misalkan 4. Dia akan memunculkan pesan error seperti ini. Dan juga tidak boleh memuat simbol-simbol kecuali garis bawah, misalkan tanda tanya. Ini tidak boleh. Tanda tanya garis miring. Tidak boleh memuat simbol pokoknya. Selain simbol garis bawah. Ini boleh. Tetapi saya kasih nama seperti ini saja. Lalu klik finish. Kemudian untuk mengubah nama pickic-nya ini bisa dilakukan dengan klik di sini, klik kanan, kemudian klik refactor, klik rename. Ini kita ubah misalkan belajar pemrograman 2, seperti ini bisa. Dan juga masih memuat aturan seperti tadi, tidak boleh diawali dengan angka dan tidak boleh menggunakan simbol-simbol kecuali garis bawah. Jika sudah klik refactor, maka dia akan berubah menjadi belajar pemrograman 2. Lalu untuk menambahkan kelas main class, maka kita klik kanan di bagian sini, klik new, lalu klik Java main class. Lalu kita kasih nama sesuai yang kita inginkan. Misalkan kelas belajar seperti ini bisa. Tetapi seperti aturan tadi, ini tidak boleh juga menggunakan awalan angka. Namanya tidak boleh diawali dengan angka dan tidak boleh terdapat simbol-simbol selain simbol garis bawah.
garis bawah seperti ini boleh, tapi seperti ini nggak boleh. Dia akan muncul the class name is not valid. Itu tidak boleh artinya, tidak valid. Jika sudah kita klik finish. Kemudian untuk mengubah eh, kelasnya, nama main kelasnya kita bisa klik kanan yang ini, lalu klik refactor, lalu rename. Kita ubah misalkan kelas belajar satu ini boleh. Kalau kelas satu kelas belajar ini nggak boleh. Sama kayak aturan tadi. Jika kalian sudah yakin dengan namanya, kalian bisa klik refactor. Oke, dia akan berubah menjadi kelas belajar satu. Baiklah, saya rasa cuma itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya tentang menulis program akan dijelaskan oleh Marcel. Baik, saya di sini akan mencoba membuat suatu program sederhana menggunakan NetBeans. Setelah proyek yang tadi dijelaskan teman saya sudah terbentuk, tampak pada jendela proyek sebuah kelas main yang bernama Belajar Project. Nah ini, Belajar Project. Kelas main merupakan sebuah kelas yang berisi method main. Yang dinamain method main itu yang ini, public static void main. Nah, jika sebuah kelas di-run, maka eksekusi akan dimulai dari baris pertama method main. Jadi ketika program ini di-run, dia akan dari sini dan semua yang di dalamnya akan dieksekusi hingga menghasilkan sebuah output. Jika sebuah kelas tidak memiliki method main, maka kelas tersebut tidak dapat di-run. Nah, jika tidak ada public static void main ini, yang program yang kita buat itu tidak akan bisa di-run atau bakal terjadi yang namanya error. Nah, di sini saya mencoba membuat program hitung perkalian. Dalam hitung perkalian ini, kita perlu mendeklarasikan variabel dulu. Di sini ada variabel A, B, dan hasil. Di sini menggunakan int atau integer itu karena kita menginginkan A, B, dan hasil itu dalam bilangan bulat. Kita beri nilai A dan B-nya itu 4 dan 6. Kemudian untuk menentukan hasil, kita menggunakan rumus kan untuk perkalian. Jadi hasil sama dengan A dikali B. Dalam program, tanda kali itu diganti dengan tanda bintang. Dan setiap program yang kita buat diakhiri dengan titik koma. Nah, setelah program selesai kita buat, kita ingin melihat outputnya atau ngeeksekusi program yang kita buat. Itu kita dapat dengan tekan tombol run di sini atau tekan shift F6. Sini kita tekan tombol run. Nah, di sini build successful, tapi tidak ada hasil, tidak ada outputnya. Karena itu kita memerlukan yang namanya system out print atau kita dapat ketik shout kemudian tekan ctrl spasi enter. Nah, di dalam ini kita letakkan keterangan, misalnya hasil dari perkalian 4 dan 6 adalah, di luar tanda petik ini kita beri tanda plus kemudian hasil. Nah, nanti ketika kita run, dia akan ada keterangan dan juga hasil dari perkalian yang kita buat pada program. Coba kita run. Nah, nanti outputnya akan menghasilkan seperti ini. Hasil dari perkalian 4 dan 6 adalah 24. Kemudian, jika ingin men-save file, kita dapat klik pada menu file, kemudian save, atau tekan ctrl-s. Tapi pada NetBeans, ketika kita ngerun atau tekan shift F6 untuk ngerun output, itu akan otomatis ke save. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari program sederhana ini. Semoga mudah dimengerti dan semoga ya apa yang ilmu saya bagikan ini berguna untuk para audiens. Terima kasih.